Kalau memang animasi yang banyak itu bagus atau sehat untuk industri anime, terus pertanyaannya adalah kenapa animator banyak yang hidupnya susah? Halo semua, selamat datang di acara Wibu Lokal, dan hari ini aku mau membahas keserakahan di industri anime. Yang dimana suatu saat keserakahan ini akan membuat industri anime akan mengalami kesulitan dan bisa jadi nanti akan mengalami kehancuran. Kita sedang ada di era anime boom di beberapa tahun ini. Sama seperti internet di tahun 90-an dan housing market di tahun 2000-an. Seperti hukum ekonomi pada umumnya, ketika ada ekonomi boom, maka akan ada titik jenuhnya. Dan bahkan yang terburuknya adalah bisa terjadi bubble ekonomi dan bubble-nya akan pecah. Seperti contohnya dot-com bubble di tahun 1999 dan juga housing market di tahun 2008. Aku di sini nggak memprediksi kalau anime itu bakal hancur. Tapi ingat, suatu saat industri ini bisa jadi akan bermasalah. Dan pertanyaannya adalah kenapa? Aku akan menjelaskan semuanya dengan sederhana dan cepat. Jadi ikutin videonya sampai habis. Kalian pasti tahu apa itu komite produksi. Dan buat yang nggak tahu, aku bakal jelaskan semuanya secara singkat. Intinya, komite produksi itu adalah kumpulan perusahaan yang ingin investasi atau mendanai anime tertentu. Bisa atas nama perorangan atau bahkan perusahaan. Biasanya perusahaan yang ada di komite produksi itu adalah perusahaan label musik atau agensi voice actor atau publisher atau pemegang dari suatu IP. Bahkan stasiun TV yang menayangkan anime itu bisa jadi bagian dari komite produksi. Apakah aku bisa jadi bagian dari komite produksi? Ya bisa, selama uangnya ada. Kalian juga bisa menjadi bagian dari komite produksi selama uangnya ada. Dan dari sini kita akan menuju ke masalah pertama. Setiap investor atau perusahaan pasti ingin memegang kendali atas apa yang dia investasikan. Dalam konteks ini adalah produksi animasi. Kita anggap aja harga produksi dari suatu anime itu 4 miliar. Beberapa company yang terlibat dalam produksi ini pasti ingin menginvestasikan 10% atau bahkan bisa jadi 50% dari modal animenya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa punya hak untuk mengendalikan animenya. Kalau menurut free market, investasi itu sebenarnya nggak bisa dibatasi. Tapi ini Jepang. Mereka pasti punya cara tersendiri. Mereka membatasi perusahaan-perusahaan yang mau memasukkan dana ke produksi anime di angka 10-40%. Di sini nih bagian tainya. Kalau misalnya ada perusahaan gede yang berpengaruh ngomong, aku cuma bisa keluar duit 200 juta untuk investasi ke animenya, tapi aku mau 10% kepemilikan animenya. Maka anime itu bakal punya budget maksimal 2 miliar. Nggak peduli seberapa suksesnya anime itu atau potensi suksesnya anime itu. Ada batas investasi yang misalnya tadi 2 miliar rupiah itu nggak boleh dilewati. Dan ujung-ujungnya nanti masing-masing perusahaan itu cuma diperbolehkan untuk investasi sekian ratus juta. Gimana? Kalian paham nggak? Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian bisa beli baju Wibu Lokal di bit.ly/sokocs. Tapi aku minta kalian nafas dulu. Kalau misalnya nggak paham, aku bakal jelaskan lagi secara singkat dan lebih gampang lagi. Alasan kenapa komite produksi itu memberikan batasan adalah supaya nggak mahal dan nggak ada persaingan. Kalau mereka menerima semua uang investasi yang masuk, maka nanti harga animenya akan mahal. Seperti contohnya kayak saham. Semakin banyak orang yang mau membeli sahamnya, maka harga sahamnya itu akan naik. Dan ada potensi akan sulit untuk satu perusahaan memiliki hak mayoritas untuk itu anime atau itu saham. Aku harap kalian paham. Kalau kalian nggak paham, ya tahan dulu, nanti ku jelaskan lagi. Kenapa sih mereka nggak saingan buat dapat slot investasi kayak Bit War? Masalahnya gini, kalau nanti animenya flop atau misalnya animenya jelek, maka mereka akan rugi besar karena mereka udah investasi besar tanpa dibatasi. Dan biasanya satu perusahaan sudah memberikan batasan terhadap modal yang bakal mereka keluarkan untuk masuk ke komite produksi. Dan kenapa mereka membatasi? Karena biasanya di setiap perusahaan itu dikasih budget. Mereka boleh mengeluarkan uang seberapa banyak untuk satu anime, biasanya kayak gitu. Dan kalau misalnya semua nanti bisa berinvestasi dan masuk ke dalam komite produksi, nantinya bakal ada persaingan. Contohnya gini, ada dua perusahaan yang bergerak di industri yang sama. Dan kalau ada yang kayak gitu, biasanya itu dihindari oleh perusahaan Jepang. Dengan alasan mereka nggak mau merusak reputasi. Contohnya kayak gini, misalnya ada perusahaan figur A, mereka menjual salesnya gede banget. Sedangkan perusahaan figur B, itu salesnya nggak seberapa dibandingkan yang figur A. Takutnya, nanti yang figur B namanya akan tercoreng dan nama figur A, perusahaan figur A itu bakal naik. Jadi intinya kalian bakal jarang untuk melihat ada dua company yang bergerak di industri yang sama atau di bidang yang sama dalam komite produksi yang sama. Kata kuncinya di sini adalah budget anime dibatasi supaya perusahaan tertentu bisa mempunyai hak atas animenya dan mereka bisa membagi resiko kerugian. Tapi yang kasihan di sini ya animatornya, petinggi-petinggi dan perusahaan itu ya mereka bakal banyak duit
sedikit, tapi animator enggak. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, yaitu investasi luar negeri. Udah bukan rahasia umum kalau anime itu sudah mendunia, dan sekarang platform streaming itu lagi booming. Jadinya banyak orang yang mau investasi di anime. Banyak perusahaan luar negeri yang udah mulai menyelupkan kakinya ke industri anime. Dan bentar lagi kita masuk ke masalahnya. Kita anggap aja produksi anime itu budgetnya 4 miliar rupiah. Dan anggap aja aku orang kaya mampus dan aku bakal bilang kayak gini. Aku mau buat anime, budget totalnya 4 miliar kan? Ini uangnya, ayo bikin animasinya. Kalau secara normal, harusnya animenya bisa langsung dibuat. Karena aku sudah mendanai semuanya. Tapi kalau kayak gitu, nanti komite produksi nggak bakal dapat untung. Untungnya ya untung ke aku sendiri. Paling enggak, anggota dari komite produksi itu pasti mau 10% dari kekuasaan animenya. Tapi kalau kayak gitu, nantinya nggak bakal kebentuk komite produksi. Dan ujung-ujungnya, aku cuma untung sendiri. Paling enggak, anggota komite produksi dari satu anime itu mau 10% kekuasaan dari animenya. Tujuannya itu bermacam-macam. Untuk hak merchandise, hak DVD, atau apapun itu. Intinya, biar mereka mendapatkan keuntungan juga. Jadi, untuk mencegah kepemilikan 100% tadi, mereka bakal ambil uangku 4 miliar, terus nanti dipecah-pecah menjadi beberapa anime. Mungkin dibagi 5 atau dibagi 6, cuma mereka yang tahu. Gimana? Kalian paham nggak? Dan menurut kalian ini masuk akal nggak? Secara logika, masuk akal. Karena uang 4 miliar tadi itu dipisahkan ke beberapa anime untuk mengurangi resiko kerugian. Kalau dalam investasi pasar modal, ini namanya disertifikasi. Yang artinya, kau memiliki 4 portofolio atau 5 portofolio yang berbeda. Dan masalahnya itu mulai dari sini. Semakin banyak orang yang investasi, bukan value produksi animenya yang naik, tapi yang meningkat di sini kuantitas animenya. Yang meningkat cuma jumlah animenya. Karena mereka cuma ingin mengurangi resiko kerugian mereka. Jadi sekali lagi, animator itu nggak naik gaji. Malah mereka dapat project yang makin banyak. Kalau kau masih bingung, ini bakal kucontohkan dan kupersingkat lagi. Ini versi yang lebih gampang. Jadi orang-orang yang brainless bisa ikut menikmati ini video dan paham sama industri anime meskipun sedikit. Misalnya aku mau buat satu video clean sound dan budgetnya itu 10 juta untuk satu videonya. Lalu ada 4 orang yang mau investasi. Masing-masing dari mereka itu dibatasi cuma bisa investasi 2,5 juta. Terus ada Bang Alex sebagai orang yang berpengaruh. Dia bilang, gue cuma punya uang 2 juta nih, tapi gue mau 40% dari video clean sound. Bisa nggak? Maka satu video clean sound tadi yang budgetnya 10 juta, sekarang budgetnya jadi 5 juta. Intinya, demi Bang Alex mendapatkan 40% dari videonya, mereka mesti ngurangin jumlah investasinya gitu. Dan intinya, mereka membatasi budget untuk bikin videonya. Hasilnya gimana? Mau sesukses apapun video ini, kalau misalnya video ini sampai 1 juta view, harga produksinya tetap sama-sama 5 juta. Produksi anime sekarang itu bergerak bukan karena supply and demand. Tapi, sekarang anime banyak itu untuk mengurangi resiko kerugian. Yang dirugikan siapa? Ya, yang dirugikan ujung-ujungnya animator yang harus kerja ekstra. Yang untung siapa? Ya orang-orang di atas yang bisa mendesertifikasi aset mereka menjadi banyak anime. Orang-orang atas sana yang untung karena mereka nggak berani ambil resiko. Selama ini kayaknya mereka itu kayak tutup mata terus ngelempar dart. Anime mana ya yang mau digarap terus mereka lempar dart, dan itu dartnya taruh di mana tuh, nancap di mana tuh, dan oh ya udah bikin aja ini animenya. Dan mereka mungkin berharap dart itu mungkin salah satunya bakal nancep ke anime yang bakal booming. Jadi kayak gitu. Ya, semoga kau paham. Ya udahlah ya, mungkin itu aja videonya. Kalau kalian bingung, kalian bisa komentar di bawah pertanyaan kalian. Nanti bakal ku jawab pakai akun admin Yami atau Akil. Ya, nanti adalah akunnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu untuk Wibu Lokal kali ini. Aku admin Yami, stay clean and sound.